Bro, gua ada gospel nih. Hah? Kamu mau nginjilin aku nih ceritanya? Aku udah percaya Yesus kok. Bukan gospel itu bro. Gospel gua mah berbeda. Apaan tuh? Jadi, gospel gua tuh singkatan dari gosip pelayanan. Ah, bisa aja kamu. Aku kira aku mau diinjili lagi. Enggak lah. Bentar, gua belum nyelesain gospel gua nih. Nah, gue mau kasih tahu lu nih. Ternyata ya bro, di gereja kita nih, para hamba Tuhan dan majelis sering berantem. Kemarin tuh, gue dengar dalam rapat majelis, ketua majelisnya sampai pukul meja. Serem gak sih? Terpercaya nggak tuh sumbermu? Lah, gue yang dengar sendiri bro. Gak usah diragukan lagi bro. Menurut gue, gereja kan seharusnya menjadi tempat yang paling generous. Lah, gereja kita justru pemimpinnya yang berselisih. Ini mah penyakit gereja sejak lama. Paulus pernah menegur jemaat Filipi secara belak-belakan dalam suratnya. Coba deh kamu baca Filipi 4 ayat 2. Oke, gue bacain. Bentar, gue cari dulu nih. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Terus, emangnya ada apa sih? Gue gak paham nih. Nah, Paulus dalam ayat tersebut sangat jelas menasehati kedua wanita tersebut supaya mereka bisa hidup akur. Kemungkinan besar kedua wanita tersebut ialah pemimpin gereja yang tidak bisa hidup rukun. Dalam ayat 3 nih, Paulus sampai menyuruh Sugos, teman Paulus yang setia untuk menolong kedua wanita yang berselisih itu. Kebayang gak sih? Kedua wanita tersebut dinasehati dalam surat terbuka Paulus kepada seluruh jemaat. Wah, iya juga ya. Terus gimana dong seharusnya kita sebagai jemaat? Sebenarnya Paulus dalam surat Filipi ini sudah menjelaskan panggilan jemaat untuk bersatu. Jadi kalau kamu mau tahu lebih jelas, kamu baca aja sendiri. Kamu aja bro yang jelasin ke gue sudah penasaran banget nih. Oke. Sebelum aku jelasin surat ini nih, aku bakal jelasin dulu latar belakang dan tujuan singkat dari surat ini. Jadi jemaat Filipi saat itu mengutus Epafroditus untuk memberikan hadiah kepada Paulus sebagai dukungan bagi Paulus dalam pelayanannya. Epafroditus bukan hanya memberikan hadiah bagi Paulus, tetapi juga sebagai hadiah. Hah? Hadiah? Maksudnya? Maksudnya tuh, jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Surat ini tuh bertujuan sebagai ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat karena kebaikan hatinya. Tetapi bukan cuma itu, ketika Epafroditus mengantarkan hadiah jemaat kepada Paulus, dia juga membawa berita laporan mengenai permasalahan dalam jemaat. Hal ini tuh mirip dengan apa yang dilakukan keluarga Chloe dalam jemaat Korintus. Masalah utama gereja Filipi ialah mengenai perpecahan jemaat dan Paulus sampai menyebutkan nama kedua wanita tersebut dalam suratnya bisa kita baca tadi bro. Ya, terus? Coba deh kamu baca Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gue belum nangkap nih bro. Gini nih, Paulus secara gak langsung mau ngomong ini. Kalian semua tuh sudah dalam Kristus. Kalian semua juga sudah menerima kuasa Roh Kudus. Kalian juga sudah merasakan kasih dan belas kasihan satu sama lain. Maka dari itu, please, sempurnakanlah sukacitaku dengan cara kalian tuh sehati sepikir. Apa tuh maksudnya sehati sepikir? Apa iya pikiran kita mesti sama orang lain? Kayaknya nggak mungkin tuh bro. Sehati sepikir itu berarti memikirkan hal yang sama atau dengan kata lain memiliki mindset yang sama. Ini bukan berarti kita memaksakan pikiran atau paham kita kepada jemaat lain. Ini juga bukan berarti bahwa semua orang Kristen nggak boleh pakai band di dalam kebaktian. Atau semua orang Kristen nggak boleh ibadah di luar gedung gereja. Memang ada beberapa yang mungkin berbeda di antara orang Kristen dan nampaknya tidak bisa disatukan. Walaupun begitu, setiap orang Kristen perlu memiliki fokus dan mindset yang sama, yaitu kasih antar sesama. Mindset yang sama ya? Gimana tuh? Coba deh kamu lanjut di ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas bukan? Kalau sehati sepikir itu ditunjukkan dengan sikap yang tidak egois, tetapi justru lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, Paulus dalam ayat 5-11 memberikan teladan agung dari pribadi yang sangat rendah hati itu. Siapa tuh bro? Gua ya? Yang jelas bukan kamu lah, tapi Tuhan Yesus. Demi kemuliaannya, Kristus yang adalah Tuhan mau turun ke dunia meninggalkan segalanya demi kamu dan aku. Dengan kata lain, Paulus berkata bahwa dengan melihat kepada karakter Allah dan bagaimana dia begitu rendah hati, mari kita sehati sepikir. Yesus yang dari surga mau turun ke dunia, mengambil rupa manusia, seorang hamba. Dia merendahkan dirinya, bahkan dia mau mati di kayu salib. Bener ya bro, kalau Tuhan Yesus saja merendahkan dirinya, masakan kita masih hidup dalam keegoisan? Tapi nih ya, ada beberapa hal yang menarik mulai dari ayat 9. Paulus mengatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wah, iya ya, dari kerendahan dan mengosongkan diri menjadi ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Kalau kita lihat di ayat 1 ayat 27, Paulus berkata bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah itu tuh, jelaskan ya. Emang sih kita nggak bisa seperti Sugos
yang diperintahkan untuk melerai pertikaian yang ada pada saat itu. Tapi daripada kamu gosipin orang, majelis, dan hamba Tuhan kita, lebih baik kamu doain mereka agar mereka bisa saling merendahkan diri dan bisa bersatu dalam Kristus. Iya bro, gue udah paham nih. Terima kasih ya udah mengingatkan gue. Yoi, ketika seseorang menjadi percaya, maka otomatis dia menjadi anggota keluarga Allah. Sangat menyedihkan kalau orang yang punya anggota keluarga Allah, tetapi justru hidupnya tidak seperti keluarga Allah. Itu mah orang Kristen abnormal. Orang Kristen yang normal ialah orang yang hidupnya berpadan dengan Injil yang mendorong dia untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang bersatu, yang merendahkan diri, bukannya egois. Semoga kita dimampukan menjadi orang Kristen yang normal ya. Amin, amin.